Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini sebenarnya jatuh pada tanggal 15 Agustus besok. Tetapi agar dirayakan secara meriah oleh umat Katolik sedunia, maka perayaan ini dirayakan pada hari Minggu terdekat. Secara sederhana, kenyataan ini mau menegaskan bahwa penghormatan Gereja Katolik untuk Bunda Maria termasuk inti ibadat Kristiani. Dan tepatlah kalau Maria dihormati oleh Gereja Katolik sebagai kebaktian istimewa. Sebab Bunda Maria memiliki identitas yang istimewa di antara semua wanita, yaitu sebagai Bunda Allah, serta identitas yang paling istimewa dari semua anggota gereja, yaitu sebagai Bunda Gereja. Berbagai identitas istimewa inilah yang membuat kita tidak meragukan lagi dogma Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 dalam Konstitusi Apostolik Muni Vicentissimus Deus. Sebab yang pertama, Maria sungguh menjawab sapaan dan tuntutan Allah. Dan yang kedua, sepanjang hidupnya Maria juga telah menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan yang ketiga, rahmat yang sempurna ditanggapi Maria dengan iman yang murni, sehingga terjadilah dialog sempurna antara Maria dengan Allah. Dan dialog cinta yang sempurna antara Allah dan ciptaannya merupakan lambang kemuliaan abadi. Oleh sebab itu, Maria yang memiliki dialog cinta yang sempurna dengan Allah sudah berada dalam kemuliaan abadi tersebut, yaitu di surga. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, Yohanes telah memberikan kita gambaran awal tentang keberadaan Bunda Maria di surga yang dilambangkan dengan tabut perjanjian Allah yang ada dalam bait suci Allah di surga, dan seorang perempuan yang sedang mengandung berselubungkan matahari, bulan di kakinya, dan 12 bintang di atas kepalanya. Baik tabut perjanjian maupun perempuan yang sedang mengandung memberi pesan kepada kita saat ini bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru yang pernah mengandung Yesus, Sang Sabda Perjanjian Baru, dianugerahi kemuliaan atau kesempurnaan diri oleh Allah dalam surga. Sehingga Katekismus Gereja Katolik nomor 966 menegaskan begini: akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini telah diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu Alam Semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Bunda Maria menjadi yang pertama dari anggota gereja yang diangkat Tuhan ke surga. Inilah gambaran nyata upah Tuhan bagi orang yang rendah hati, upah Tuhan bagi orang yang setia, upah Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Tuhan menganugerahkan kehidupan kekal dalam kemuliaan abadi, dan Tuhan tidak pernah berbohong. Saudara-saudari, kita tentu menginginkan seperti yang dialami oleh Bunda kita Santa Perawan Maria, yaitu diangkat Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan abadi. Dalam Injil pada hari ini, Bunda Maria membagikan satu hal yang amat penting yang mesti dimiliki oleh semua orang Katolik, yaitu sukacita. Bunda Maria telah membawa sukacita terbesar bagi kita, bagi dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel dan sukacita itu menjadi daging dalam rahimnya, sukacita itulah yang menggerakkan Maria juga bergegas ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda ke rumah Zakaria dan Elisabet. Ada satu hal yang menarik dari kunjungan Maria ke rumah Elisabet. Maria tidak membawa buah bibir, membawa gosip, atau keluhan demi keluhan atas tugas barunya sebagai ibu Tuhan.
Maria justru membawa buah rahimnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sumber sukacita sejati. Alhasil, buah rahim Elizabeth pun bersukacita, melonjak-lonjak kegirangan ketika mendengar salam Maria. Dan Maria sendiri tiada henti-hentinya menyanyikan pujian kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bercermin pada teladan Maria, kita diundang menjadi pembawa Kristus untuk menghadirkan sukacita dalam perjumpaan dengan sesama. Perayaan Santa Maria diangkat ke surga memang mengarahkan mata hati kita ke rumah Bapa, yang menurut Yesus sebuah rumah yang tempat tinggalnya begitu banyak. Kita semua punya peluang untuk menikmati semuanya itu. Pada hari ini kita memohon bantuan doa dari Bunda kita Maria, agar diri kita menjadi kabar sukacita yang hidup bagi siapapun. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati kita semua.